Perkenalkan, nama saya Desi Wulansari Damanik, MPM 188220017, kelas Agribisnis A1, mata kuliah Sistem Manajemen Informasi Agribisnis. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu membuat PPT presentasi, yaitu pemanfaatan aplikasi berbasis mobile di bidang pertanian, yaitu aplikasi Zia Pertanian. Penelitian ini dilakukan oleh Jainal Mustafa Program Studi Teknik Informatika STMIK Sumedang, Jalan Anggrek Situ nomor 19 Sumedang 45323 Indonesia. Eksistensi sebuah komputer sangat penting pada zaman kemajuan teknologi saat ini. Komputer pada awalnya difungsikan untuk melakukan perhitungan, namun kini komputer menjadi alat multifungsi. Menurut Robert H. Blismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output untuk informasi. Pada kemajuan teknologi, komputer diharapkan dapat mempermudah pekerjaan, kegiatan atau aktivitas di segala bidang, termasuk di bidang pertanian. Bidang pertanian merupakan sektor prioritas dan strategis yang diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun, terdapat beberapa faktor-faktor permasalahan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan tersebut. Salah satunya, dalam pemanfaatan teknologi yang diperani oleh komputer juga internet seperti aplikasi atau situs web. Masyarakat hanya fokus pada sektor perdagangan dan sedikit yang berpartisipasi di bidang budidaya, pertanian, yang disebabkan dampak risikonya yang tergolong besar. Berikut merupakan pemaparan beberapa penelitian terkait aplikasi di bidang pertanian. Yang pertama, efektivitas penyebaran informasi di bidang pertanian melalui perpustakaan digital. Kasus Pusat Perpustakaan Penyebaran Teknologi Pertanian. Penelitian ini membahas efektivitas penyebaran informasi di bidang pertanian melalui perpustakaan digital. Responden dalam penelitian ini adalah 82 orang mahasiswa yang sebagian besar perempuan, berusia muda, pendidikan formal S1, teknologi kosmopolit, dan memiliki aktivitas sosial di bidang pertanian. Aksesibilitas responden terhadap sumber-sumber informasi yang tergolong aktif dan tinggi intensitasnya. Kecepatan dan kesepakatan responden dalam mengakses informasi yang dicari dan didapatkan tidak selalu tergantung dengan adanya berbagai fasilitas yang ada di pustaka. Akan tetapi, seringnya responden ke pustaka dan membawa penilaian yang positif terhadap kegiatan penyebaran informasi di bidang pertanian tersebut. Intensitas komunikasi tidak menentukan penilaian responden terhadap efektivitas penyebaran informasi di bidang pertanian melalui perpustakaan digital. Aktivitas responden dalam pencarian informasi yang dibutuhkan membawa persepsi yang positif terhadap kegiatan penyebaran informasi di bidang pertanian. Kajian aplikasi pertanian yang dikembangkan di beberapa negara Asia dan Afrika. Kajian dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai bentuk aplikasi pertanian yang saat ini tersedia beserta tantangan, peluang dan manfaat dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pertanian. Kajian merekomendasi untuk menggunakan teknologi yang mengarah kepada teknologi berbasis mobile, karena penulis berpandangan fleksibilitasnya, sebuah aplikasi mobile yang telah terbukti mampu menjembati pengguna dengan berbagai pihak. Ketersediaan smartphone juga meluas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat. Keberhasilan dan efektivitas beberapa penerapan agrikultur dan m-agrikultur juga dapat dilihat pada beberapa aplikasi, namun jika teknologi ini akan diterapkan, maka isu kesiapan masyarakat tani dan ketersediaan infrastruktur internet mendesak untuk segera diselesaikan. Yang ketiga, analisis kondisi dan kesiapan masyarakat tani di daerah Yogyakarta untuk memanfaatkan TIK di bidang pertanian. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan parifaktori rapid appraisal
atau PRA. Melalui penelitian yang dilakukan, berhasil dirumuskan karakteristik utama petani di daerah istimewa Yogyakarta, tingkat pemanfaatan TIK dalam pertanian, kemampuan literasi informasi petani, dan ketersediaan infrastruktur teknologi. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rancangan pengembangan teknologi informasi di bidang pertanian dan juga menjadi acuan untuk perancangan program pemberdayaan petani agar dapat mengoptimalkan manfaat TIK. 4. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk mengembangkan sumber belajar bidang penyuluhan pertanian. Berdasarkan pengalaman empirik menunjukkan bahwa belajar berbasis internet dalam pembelajaran berbasis multimedia dapat meningkatkan efisiensi perkuliahan. Tujuan akhir dari penerapan belajar berbasis internet dan pembelajaran berbasis multimedia adalah untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa calon penyuluh pertanian yang handal. Kelima, analisis situs web pertanian berbahasa Indonesia. Penelitian ini menganalisis situs web pertanian berbahasa Indonesia. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis 43 situs web pertanian berbahasa Indonesia. Analisis data dilakukan melalui pengamatan dan penggunaan aplikasi GTmetrix untuk analisis kecepatan aplikasi web SEO Analytics untuk mengukur tingkat Search Engine Optimization atau SEO aplikasi. Melalui penelitian ini, dirumuskan beberapa hasil analisis yang meliputi situs kepemilikan, bentuk informasi situs web, performa kecepatan dan kemampuan SEO dari situs web pertanian Indonesia. Hasil analisis situs web pertanian ini dapat digunakan sebagai sumber masukan untuk mengembangkan aplikasi pertanian yang lebih baik. Untuk menerapkan aplikasi berbasis mobile tersebut agar dapat digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat di bidang pertanian, ada beberapa tahapan dalam penggunaan produk tersebut sebagai berikut. Yang pertama, membuat tim dalam pembangunan produk mempertimbangkan penggunaan produk ini tidak dapat dibangun sendirian untuk menghasilkan produk yang optimal. Yang kedua, membuat deskripsi produk dan penjelasan tentang tujuan utama dari produk. Menyampaikan atau membahas secara tim terkait deskripsi yang sudah dibuat. Menentukan metodologi yang digunakan dalam proses pembuatan suatu produk. Kelima, melakukan penelitian dan survei mengenai kebutuhan produk yang dibangun. Adapun produk knowledge terkait dengan produk yang diajukan sebagai berikut. Yang pertama, hak paten. Yang kedua, rahasia dagang. Yang ketiga, informasi dasar produk. Yang keempat, desain atau model produk seperti yang tampak pada slide. Yang kelima, material dan dokumen. Berikut beberapa sumber yang dikaji yang ada pada daftar pustaka. Baiklah, sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.